Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota Erinda Sapitri, Febiana Nur Alifah, Indriana Asmara Putri, Munaya Athaibah, Nur Hidayati, Rika Agustina, Sophia Evita, dan Yogi Martogo Siboro. Jadi, kami di sini akan membahas mengenai materi pengaruh budaya terhadap komunikasi. Adapun latar belakang dalam hal ini yaitu komunikasi berhubungan dengan bentuk perilaku manusia untuk memenuhi keinginan berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi cenderung berpola dan karena itu dapat diprediksi. Sedangkan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang menjadikan jati diri manusia dengan proses belajar dan turun-temurun. Jadi, komunikasi dan budaya sangat memiliki keterkaitan yang erat di mana salah satu fungsi yang penting dalam komunikasi adalah transmisi budaya. Ia tidak dapat terelakkan dan akan selalu hadir dalam berbagai bentuk komunikasi yang mempunyai dampak pada penerimaan individu. Akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya selanjutnya. Terima kasih. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian konseling lintas budaya. Apa sih pengertian konseling lintas budaya? Jadi konseling lintas budaya itu atau kebudayaan atau kultural meliputi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, dan keyakinan serta berpikir yang telah terpola dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi serta memberikan identitas pada komunitas pendukungnya. Kemudian di pembahasan ini juga kita akan mengaitkan tentang menurut Presiden ada 3 elemen dalam konseling lintas budaya, yaitu yang pertama konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling dalam latar belakang budayaan atau tempat klien. Kemudian konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling dan latar belakang kebudayaan atau tempat konselor. Kemudian konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling di tempat yang berbeda pula. Kemudian selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaya Athaibah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip konseling lintas budaya. Sebagai gerakan keempat dalam konseling yang relatif masih baru, maka prinsip-prinsip konseling lintas budaya ini banyak yang bersifat hipotesis, berupa pemikiran, dan masih terus berkembang. Dalam mencatat sejumlah kesepakatan dari para praktisi, penelitian dan ahli teori tentang prinsip-prinsip konseling lintas budaya adalah yang pertama, teknik atau aktivitas para konselor semakin berubah. Yang kedua, permasalahan dalam proses konseling akan cenderung meningkat. Yang ketiga, permasalahan atau problem. Yang keempat, ada norma, harapan perilaku stres memiliki keragaman cara kebudayaan. Yang kelima, konsep-konsep konseling dan pola-pola pembantu berkaitan dengan suatu kebudayaan. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pendekatan konseling lintas budaya. Ada 3 pendekatan konseling lintas budaya. Yang pertama adalah pendekatan universal atau etnik yang menekankan inklusivitas. Yang kedua adalah pendekatan emik atau khususan budaya yang menyoroti karakter-karakter khas dari populasi-populasi. Dan yang ketiga adalah pendekatan inklusif atau transkultural. Pendekatan konseling transkultural mencakupi komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah sensitivitas kontrol terhadap variasi-variasi dan bias budaya dari pendekatan konseling yang digunakan. Yang kedua adalah pemahaman konselor tentang pengetahuan budaya konseling. Yang ketiga adalah kemampuan dan komitmen konselor untuk mengembangkan pendekatan konseling yang merefleksikan kebutuhan budaya. Dan yang keempat adalah pendekatan kemampuan konselor untuk menghadapi peningkatan kompleksitas lintas budaya. Selanjutnya ada pengertian budaya. Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar individu. Terkadang sebuah nilai tersebut berlangsung di dalam alam bawah sadar individu dan diwariskan pada generasi berikutnya. Dalam pandangan psikologi, sebagaimana yang dipopulerkan oleh Gerd Hofstede, budaya diartikan tidak sekadar sebagai respon dari pemikiran manusia atau programming of the mind, melainkan juga sebagai jawaban atau respon dari interaksi antar manusia yang melibatkan pola-pola tertentu sebagai anggota kelompok dalam merespon lingkungan tempat manusia itu berada. Menurut Schiffman, budaya adalah kumpulan tentang keyakinan,
nilai, adat yang berfungsi untuk mengarahkan perilaku konsumen di anggota masyarakat tertentu. Menurut Solomon, mendefinisikan budaya sebagai akumulasi dari keyakinan bersama, ritual, norma, dan tradisi di antara anggota organisasi atau masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan konsep yang berkaitan dengan kebudayaan. Menurut Lil Wery pada 2013 ada beberapa konsep yang berkaitan dengan kebudayaan, yaitu diantaranya yaitu ada budaya dominan, common culture, subkultur, kultur elek, culture shock, kebudayaan tradisional, serta multikultural. Selanjutnya, karakteristik budaya. Menurut Samapar dan kawan-kawan pada tahun 2010, dijelaskan bahwa terdapat rangkaian karakteristik budaya sebagai berikut, yaitu yang pertama, budaya itu harus dipelajari, yang kedua, budaya itu harus dibagikan, yang ketiga, budaya itu diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya, dan keempat, budaya itu didasarkan pada suatu simbol, yang kelima, budaya itu bersifat dinamis, yang keenam, budaya itu sistem terintegrasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sofia Pita. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Jadi, komunikasi itu adalah sebagai proses menghubungi atau mengadakan perhubungan. Nah, itu dapat dijelaskan bahwa komunikasi adalah merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang dapat menimbulkan efek tertentu. Selanjutnya adalah tujuan dari komunikasi. Di sini ada 6 tujuan. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Komunikasi antar pribadi memberi kesempatan bagi kita untuk memperbincangkan diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah mengetahui dunia luar. Komunikasi antar pribadi memungkinkan kita untuk memahami lingkungan kita secara baik, yakni tentang objek dan kejadian-kejadian dan orang lain. Selanjutnya adalah menciptakan dan memelihara hubungan. Jadi banyak waktu yang kita pergunakan dalam komunikasi antar pribadi bertujuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan sosial dengan orang lain. Yang keempat adalah mengubah sikap dan perilaku. Jadi dalam komunikasi antar pribadi sering kita berupaya menggunakan sikap dan perilaku orang lain. Selanjutnya adalah bermain dan mencari hiburan. Bermain ini mencakup semua kegiatan untuk memperoleh kesenangan. Dan yang terakhir adalah membantu orang lain seperti psikiater, psikolog, klinik, dan ahli terapi adalah contoh-contoh profesor yang mempunyai fungsi menolong orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Indriana Mara Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu unsur komunikasi. Yang pertama ada sumber. Sumber adalah semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Kemudian yang kedua ada pesan. Pesan di sini diartikan sebagai sesuatu yang akan disampaikan kepada pengirim ke penerima pesan. Di sini yang ketiga ada media. Media di sini digunakan sebagai alat untuk memindahkan pesan sumber ke penerima. Dan yang keempat ada penerima. Penerima di sini adalah pihak yang menjadi sasaran yang akan dikirimkan pesan oleh sumber. Kemudian yang kelima ada efek pengaruh, yang dimana adanya perbedaan antara pikiran, perasaan, atau apapun itu sebelum atau sesudah dikirim pesan. Kemudian yang keenam ada umpan balik, yang dimana ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan di sini merupakan faktor tertentu yang mempengaruhi jalannya komunikasi. Ada empat macam faktor lingkungan, yaitu ada faktor lingkungan fisik, lingkungan psikologis, lingkungan sosial budaya, dan dimensi waktu. Kemudian yang terakhir ada budaya mempengaruhi komunikasi, yang dimana hubungan antara budaya dan komunikasi ini sangat kompleks. Sebuah perspektif dialektis mengasumsikan bahwa budaya dan komunikasi saling terkait dan timbal balik. Artinya budaya mempengaruhi komunikasi, begitupun dengan komunikasi mempengaruhi budaya. Sebagai penutup, yaitu hubungan antara budaya dan komunikasi di sini sangat kompleks. Sebuah perspektif dialektis mengasumsikan bahwa budaya dan komunikasi saling terkait dan timbal balik, sehingga keduanya saling mempengaruhi. Entah itu budaya mempengaruhi komunikasi atau komunikasi mempengaruhi budaya. Namun, kita mungkin juga mengatakan bahwa komunikasi membantu menciptakan realitas budaya dari masyarakat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.